Swastiastu. Om Anubhadra Kratawo Yantu Wiswata. Om Awignam Astu. Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, puja pangayu bahagia kita haturkan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, karena atas asung kerta waranugrahanya kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan, sehingga kita semua dalam keadaan santi. Sujud bakti kita haturkan kepada para maharsi penerima wahyu weda dari Ide Sang Hyang Widiwasa, sehingga kita semua khususnya umat Hindu dapat mendharma baktikan ajaran-ajaran suci sampai sekarang ini. Dharma wacana yang akan saya bawakan yaitu bertema Pancayatnya, yang meliputi pengertian Pancayatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya, bagian-bagian dari Pancayatnya, dan tujuan melaksanakan Pancayatnya. Pancayatnya terdiri dari dua kata, yaitu panca dan yatnya. Panca artinya 5 dan yatnya artinya korban suci. Yatnya berasal dari kata yaj yang artinya korban suci atau persembahan suci. Terdapat dua jenis yatnya berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, Naimittika karma atau Naimittika yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan pada hari-hari tertentu, pada hari-hari suci. Contohnya Tilem, Purnama, Galungan, Kuningan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Nitya karma atau Nitya yatnya, yaitu yatnya yang dilakukan setiap hari. Contohnya Ngebanten Saiban, yatnya Sesa, persembahyangan Trisandia, dan lain-lain. Pelaksanaan yatnya tidak terlepas dari kehidupan manusia yang memiliki hutang atau rena yang disebut trirena. Trirena adalah hutang yang harus dibayar pada masa hidup. Hutang ini harus dibayar agar supaya kita mencapai muksatam jagat kita yaca iti dharma, yang berarti dapat mencapai kebebasan atau muksa. Trirena terbagi menjadi 3, yaitu Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitra Rena. Dari ketiga hutang ini menjadi cikal bakal umat Hindu melaksanakan Pancayatnya. Bagian-bagian dari Pancayatnya yaitu Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Pitra Yatnya, Manusia Yatnya, dan Bhuta Yatnya. Yang pertama, Dewa Yatnya, yaitu korban suci yang dilaksanakan kepada Ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya sebagai dewa dan dewi. Yang kedua yaitu Resi Yatnya, korban suci yang diberikan kepada para maharsi karena atas jasa-jasanya membimbing para umat dan mengamalkan ajaran-ajaran suci. Yang ketiga yaitu Pitra Yatnya. Pitra Yatnya adalah korban suci yang dilaksanakan kepada roh leluhur dan juga termasuk orang tua kita yang masih hidup. Yang keempat yaitu Manusia Yatnya, adalah korban suci yang dilaksanakan atau dilakukan kepada sesama umat manusia. Dan yang terakhir adalah Bhuta Yatnya. Bhuta Yatnya adalah korban suci yang dilakukan kepada para buta kala untuk menetralisir alam sehingga menjadi harmonis. Dalam lontar Agastya Parva tentang Pancayatnya dijelaskan sebagai berikut. Gunang Ika Yatnya, 5 pratekannya. Iwirya, Dewa Yatnya, Resi Yatnya, Manusia Yatnya, Pitra Yatnya, Bhuta Yatnya. Nahatang Pancayatnya Ringloka.
dewa yatnya ngarannya Talila Pawa Karma Ri Batari Swigani. Maka gelaran ring Mandala Ring Batara Yeka dewa yatnya ngarannya Resi yatnya ngarannya Kapuja Sang Pandita Nguwang Sang Wuh Ring Kalingan ing dadiwang. Ya resi yatnya ngarinya Pitra yatnya ngarinya Tileman buat yang siwa serada Yekta Pitra yatnya. Buta yatnya ngarannya Tawul Manga Kapujam ing tuwuh panguwam Kundala Wulam maka dadi Wilakrama Eka Dasa Dewata Mandala Yekta Buta yatnya. Aweh mangan ing karma ya manusa yatnya ngarannya Ika Talima Wijiring sedang ing Lokacarya Mahabasya Ika maka dewa 5. Artinya yatnya itu 5 jenisnya, yaitu dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, buta yatnya, dan manusia yatnya. Itulah panca yatnya di masyarakat. Dewa yatnya ialah persembahan minyak kepada Batara Siwagani. Yang ditaruh di tempat Batara itulah yang disebut dewa yatnya. Resi yatnya ialah penghormatan kepada para maharsi atau para pandita dan orang yang mengetahui hakikat kelahiran menjadi manusia. Itulah resi yatnya. Pitra yatnya ialah upacara kematian yang dipersembahkan kepada Siwa sebagai penguasa upacara kematian. Itulah pitra yatnya. Buta yatnya adalah tawuh dan penghormatan kepada Sarwa Buta Pamungwangan, tempat api pemujaan, wulan, terutama Walikrama, wilayah dewa-dewa 11. Itulah buta yatnya. Manusa yatnya ialah memberikan makanan kepada masyarakat. Itulah 5 jenis upacara yang dilaksanakan orang, 5 jenisnya. Tujuan dari pelaksanaan panjayatnya umat Hindu adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengamalkan ajaran suci Weda. Dalam pelaksanaan yatnya, umat manusia telah mengamalkan atau menjalankan ajaran-ajaran suci Weda seperti yang disebutkan dalam kitab suci, yaitu Rig Weda bab yang ke-10, yang ke-71 dan 11, dan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 7 Sloka 16. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kualitas diri. Dalam kitab suci yang menjelaskan tentang meningkatkan kualitas diri terdapat pada Sara Samusaya yang ke-81. Yang ketiga, yaitu untuk penyucian diri. Pelaksanaan yatnya yang bertujuan untuk menyucikan diri terdapat dalam Bhagavad Gita Adhyaya 14 Sloka 16 dan Manawa Dharma Sastra bab kelima yang ke-109. Yang keempat, yaitu sarana penghubung dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Dengan pelaksanaan yatnya, umat manusia merasakan kehadiran Tuhan, meskipun ide Sang Hyang Widiwasa bersifat wiyapi wiyapaka nirwikara atau berada di mana-mana. Dalam hal ini dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 7 Sloka yang ke-8.
Yang kelima yaitu mencetuskan rasa terima kasih kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Pelaksanaan yajna yang bertujuan untuk mencetuskan atau memberikan rasa syukur terima kasih kepada ide Sang Hyang Widiwasa terdapat pada kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 3 Seloka 16 dan 11. Umat Dharma yang berbahagia, pelaksanaan yajna hendaknya dimaknai dengan mendalam dan dilaksanakan pada kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, yang berarti yajna harus memberi pengaruh pencerahan dan kebahagiaan pada kehidupan manusia. Demikian tadi Dharma Wacana yang saya bawakan. Apabila ada tutur kata saya yang keliru atau yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya sampaikan Om Santi 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 Om.